Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton yaitu saham DSNG. Ini by the way websitenya keren banget nih. Ini websitenya itu dsn.co.id. Di websitenya ini kalian bisa melihat banyak informasi ya. By the way mereka bisnisnya itu bisnis CPO ya, jual CPO, minyak kelapa sawit. Dan mereka juga bisnis kayu. Mereka sejarahnya itu awalnya bisnis kayu terlebih dahulu. Lalu mereka ekspansi di bisnis CPO. Oke, ini websitenya keren banget nih by the way nih. Nah ini ada tentang bisnisnya mereka ya. Mereka awal perjalanan perusahaan bergerak dalam bidang pengolahan kayu berkualitas untuk diekspor. Nah, seiring perjalanan waktu, mereka berkembang dengan dua bidang usaha utama yakni industri kelapa sawit dan industri produk kayu. Jadi mereka memang awalnya dari kayu, lalu mereka ekspansi di kelapa sawit. Nah, ini ada energi terbarukan yang paling baru ya. Pada bulan September 2020, DSM melakukan commissioning pembangunan proyek Bio-CND Plant pertama. Ini bukan bisnis ya, ini kayak ada kelanjutan serta regenerasi alam. Nanti mereka akan bahas, nanti kita lihat ya di presentasinya mereka. Kalau mau lihat profilnya mereka atau laporan keuangan yang lengkap, ini kalau mau lihat laporan keuangan di halaman investor. Nah, di sini ada laporan tahunan, laporan keuangan. Jadi datang aja ke websitenya di dsn.co.id, kalian lihat sendiri aja ya. Kalau aku bahas satu-satu ini bakal lama banget, jadi kalian lihat sendiri aja di websitenya. Oke, kita langsung ke halaman idx.co.id, di halaman profilnya, profil singkatnya mereka. Mereka IPO di tahun 2013, nggak begitu lama ya, dan mereka industrinya di perkebunan dan tanaman pangan. Lebih detailnya mereka pengolahan kayu dan CPO ya. Karena kita tidak kenal orangnya siapa, jadi kalian harus wajib cari tahu nama-nama direksi, ya direksinya nih satu-satu kalian cari tahu, dan nama komisarisnya. Apakah mereka punya rekam jejak yang buruk atau yang baik ya? Caranya dengan ketik nama mereka, spasi kasus di Google Search. Kalau misalnya ketemu kasus, lebih baik kalian harus hati-hati, tapi kalau tidak ada sama sekali berarti aman. Tapi belum tentu aman ya. Yang penting minimal mereka nggak ketemu kasus di Google lah, intinya begitu. Oke, ini PR buat kalian cari satu-satu apakah ada rekam jejak yang buruk atau yang baik. Kita lihat di komposisi pemegang saham. Wah, ini menurutku sih kurang ideal dari sisi komposisi pemegang saham karena ini jadi PT ini ya, apa sih? Saham DSNG ini dipegang oleh banyak perusahaan, yang salah satunya Triputa Investindo Arya, Krisna Capital Investama, Tri Nur Cakrawala, Mitra Aneka Guna, dan lain-lain. Jadi ini menurutku sih kurang ideal karena tidak ada satu pengendali. Kalau menurutku itu yang ideal itu harus ada satu pengendali minimal 50%. Jadi keputusannya itu nggak bisa diotak-atik oleh sembarangan orang. Gitu. Jadi ini kurang oke, kurang ideal sih menurutku pribadi. Tapi kalau misalnya ini orang-orang baik semua harusnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya orang-orang di belakang perusahaan ini berniat nggak baik dan perusahaan saham DSNG ini tiba-tiba runtuh gara-gara salah satu perusahaan ini ya juga nggak bagus juga kan gitu. Ini ada dua nama Utomo ya. Kemungkinan besar ini dikendalikan oleh keluarga Utomo. Ini ada beberapa nama Utomo 10%, Jojo Bentoro, Andrianto Utomo, dan lain-lain. Jadi ini kemungkinan besar, tapi nanti kalian cari tahu siapa pengendali dari saham DSNG ini di Google. Kalau misalnya ketemu pengendalinya orang baik, ya itu bagus. Tapi kan ini masalahnya pihak ketiga apa pengendali, kita nggak tahu. Kalian harus cari tahu sendiri, karena ini juga lumayan berpengaruh dalam pergerakan harga saham. Kalau misalnya pengendalinya orang jahat, ya harga saham digoreng dan kalian kena scam, gitu kan lebih bahaya kan. Jadi pastikan ini pengendali perusahaan-perusahaan ini orang-orangnya di belakangnya itu baik-baik semua dan pengendalinya ini baik-baik semua ya. Kalian cari tahu siapa pengendali utama dari saham DSNG ini. Oke, karena kalau misalnya aku cari ini bakal panjang banget, jadi kalian cari sendiri aja. Ini PR untuk kalian. Dan ini laporan keuangan paling terakhir ya di bulan Desember 2022 atau kuartal 4-nya. Mereka udah dipublish ya. Kita lihat semua angka di sini dikali 1 juta rupiah.
Jadi kalau ini statementnya berarti 1,2 triliun. Jadi uang cashnya 359 miliar, piutang ada 460 miliar, uang muka 531 miliar, dan lain-lain. Total aset lancarnya 3,2 triliun. Jadi kita akan bandingkan total aset lancar dengan utang jangka pendek mereka. Idealnya, total aset lancar mereka harus lebih besar dibanding liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu artinya utang jangka pendek yang harus dilunasi di bawah 1 tahun. Jadi, utang yang di bawah 1 tahun itu hanya bisa dilunasi oleh aset lancar mereka, terutama uang cash ya, uang cash, piutang, dan persediaan. Nah, ini persediaannya lumayan banyak. Kita lihat total liabilitas jangka pendek mereka ya. Oke, ini ternyata ada 3 triliun, sementara itu aset lancar mereka itu 3,2 triliun. Ini tipis banget sih. Meskipun total aset lancar mereka lebih banyak, ini terlalu tipis perbedaannya. Jadi tetap resikonya ada ya. Ini utang bank terutama paling besar ya. 668 miliar, utang usaha 500 miliar. Yang nggak bisa di pending itu utang bank. Itu harus dibayar sesuai jatuh tempo. Ini juga ada utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Utang obligasi juga sama. Ini 3 poin yang nggak boleh ditunda. Jadi kemungkinan besar mereka akan membayar utang ini dengan cara berutang lagi. Kemungkinan ya. Karena uang cash mereka itu hanya 359 miliar. Digabung dengan piutang yang jadi mereka narik tagih hutang ke pihak ketiga. Jadi total paling sekitar 700-an, 800 lah ya, 800 plus penjualan ya. Penjualan mungkin bisa lah ya utang bank karena mereka ada persediaan lumayan banyak. Bisa aja. Utang bank mereka sama obligasi mereka bisa dibayar. Masalahnya kalau misalnya dipakai semua uang cashnya dan piutang dan persediaan, nggak bisa operasional dong. Nah, mau nggak mau memang harus tambah utang lagi. Gitu. Resiko ada, cuman nggak begitu besar. Mereka harus tambah. Mereka nggak perlu bagi dividen kali ya. Itu salah satu solusinya. Oke, mereka tambah omset, tambah laba, tidak perlu bagi dividen. Semoga utangnya tambah kecil. Itu aja sih. Utang jangka panjang mereka ada nih besar banget. 3 triliun. Utang bank jangka panjang 3 triliun. Nggak tahu nih bayarnya pakai apa nanti kalau misalnya jatuh tempo. Karena aset lancar mereka udah hanya sebatas 3,2 triliun aja. Sisanya yang aset tidak lancar ya. Aset tidak lancar itu ada berupa tanaman, tapi kan tanaman nggak bisa dibayar kan. Kecuali memang ada lahannya juga disita. Tapi masalah ini yang nilainya tanaman aja. Aset tetap ada nih 6 triliun, mungkin inilah. Mungkin aset tetap ini baru ada tanah ya. 6,6 triliun di nomor 14. Kita cari nomor 14, pasti tanah ya. 14 ya di atas. Nah ini di aset tetap, tapi itu di bagian bawah atau bagian kedua. Kalau yang ada dalam kurung lanjutan itu, ini dia, benar, ada tanah, ada bangunan, lumayan gede nilainya, 2,7 tanah, 1,9 bangunan, mesin dan peralatan 2,3 triliun. Total ya sekitar lumayan lah, bisa di atas 7 triliun lebih. Ya, jadi aset tetap lumayan banyak. Aset tetap ada 6,6 triliun bahkan ya, dipotongin ini kali ya. Tadi dikurangin apa namanya? Penyesuaian nilai ya. Apa namanya aku lupa. Dev pokoknya nilainya turun itu aku lupa namanya. Oke, lanjut. Dari sisi utang jangka pendek terlalu tipis ininya perbedaannya, jadi masih tinggi, bukan tinggi resikonya, mereka masih bisa nutup, cuman mereka harus berutang lagi dan resikonya itu lumayan gitu. Jadi mereka harus tambah omset, tambah laba bersih, dan tidak bagi dividen gitu. Itu baiknya begitu. Utang jangka panjang juga lumayan besar nih. Ini hati-hati kalau jatuh tempo, ini nggak bisa bayar nanti. Mereka ada utang yang lumayan cukup besar. Kita coba bandingkan total modal utang mereka dengan modal ekuitas ya. Idealnya ekuitas harus lebih besar dibanding liabilitas. Total liabilitas atau total utangnya mereka 7,1 triliun. Ekuitasnya 8,1 triliun. Lumayan lebih besar ekuitas, cuman bedanya tipis banget.
lebih baik idealnya itu ekuitas itu 2 kali lipat dari liabilitas idealnya. Kalau ini kan beda tipis. Kan ini beda tipis karena memang menggambarkan utangnya besar. Gitu. So far mereka masih bisa nutupin dengan laba bersih mereka, jadi masih aman. Oke, kita masuk ke utang mereka besar tapi masih aman ya, maksudnya gitu. Kita masuk ke laporan laba rugi mereka ya. Ini ada peningkatan penjualan atau omset 7,1 naik ke 9,6. Lumayan. Kita lihat di nomor 30. 30 ya. Mereka penjualan terbesarnya itu dari apa? Nomor 30. Penjualan terbesar apa yang naik gitu kan? Kita penasaran. Kita lagi 30. Nah ini dia 30. Paling besar mereka jualan di lokal ya. Naik lumayan banyak di lokal dari 2021 ke 2022. Dari 5,8 triliun naik ke 8,1 triliun. Justru ekspor yang menurun. Mungkin karena ada ini ya. Karena ada gejolak ekonomi makro, akhirnya bukan turun, meningkat tipis. Sorry. Aku bacanya kebalik, jadinya kesannya turun. Naiknya tipis. Oke, lumayan. Jadi total 7,1 naik ke 9,6. Apalagi ya? Udah sih itu aja. Oke, lanjut. Ini aku bikin videonya malam-malam jadi lumayan ngantuk. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Semoga ngantuk-ngantuk ini tetap bisa menganalisa dengan tepat ya. Jadi kinerja laba rugi mereka itu bagus banget ya. Omsetnya naiknya banyak banget ini. Di atas 10%, bahkan 20% kali ya. Kita lihat di laba bersihnya, ya laba bersihnya juga naiknya lumayan banyak. Dari 739 miliar naik ke 1,2 triliun. Lumayan banyak. Oke sih, kinerjanya bagus banget dari sisi laporan laba rugi. Kita lihat di bagian arus kas mereka selalu positif ya dari tahun 2021 ke 2022. Arus kas yang masuk lumayan banyak, 1T 1,5 tadi. Oke, selalu positif, bagus. Kita lihat dari sisi utang, apakah bertambah atau berkurang? Kalau kita lihat sih ya, utangnya semakin berkurang kalau kita lihat. Ya, mereka tambah utangnya, coba ya, ini plus. Ini bayar utangnya segini, tapi ini bayar utangnya cuma 600. Semoga makin berkurang ya. Untuk aktivitas pendanaan, oke. Ya, utangnya makin kecil, karena pembayaran utangnya ini makin kecil. Oke, bagus lah ya. Kita lihat di bagian utang dulu, apakah benar utangnya makin kecil atau makin banyak. Nah, ini dia. Utang jangka pendek justru bertambah loh. Utang jangka pendek bertambah. Utang banknya bertambah ya, dari 300 ke 600. Utang usaha bertambah. Bukan menurun, justru bertambah. Utang jangka panjang yang menurun. Kita lihat utang jangka panjangnya menurun ya. Dari 3,5 turun ke 3. Oke, tetap yang harus dihati-hatikan dari sisi utang. Oke, yang penting arus kasnya positif ya, operasionalnya ya. Penjualan bagus kinerjanya, oke banget. Secara overall, mereka laporan keuangan dari sisi laporan laba rugi, oke. Oke, ini dia kinerja tahunan mereka dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Aku ambil dari websitenya mereka ya, ini lengkap banget. Tinggal klik aja see all financial report. Nanti mereka munculin dari tahun 2012 sampai 2022. Aku ambil yang penting-penting aja, ekuitas, omset, laba bersih, arus kas operasional ya, bukan total ya, operasionalnya aja. Kita lihat ini ekuitas selalu mengalami pertumbuhan, dan ini yang tahun 2022 ini mereka ekuitas paling tinggi ya. Omset juga sama, meskipun sempat turun di 2018, mereka naik lagi 2022. Berarti mereka lumayan bagus dalam sisi ekspansi, namun dari sisi laba bersih mereka sempat naik turun ya. Di 2019 mereka turun, 2018 mereka turun dibanding periode 2017. Lalu naik kembali sampai di tahun 2022. CPO harganya naik ya, ketolongnya di situ. Arus kas selalu positif mereka. Dan 3 tahun terakhir selalu positif di atas 1 triliun. Artinya itu artinya baik. Semoga utang itu bisa dikurangin dari arus kas yang masuk lumayan banyak. Gitu. Jadi overall secara keseluruhan
Mereka kinerja tahunannya bagus. Ya, kinerja tahunan. Ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya juga lumayan banyak, terutama di tahun 2022. Ketolong CPO. Nah, di tahun 2002, maksudnya ketolong CPO itu harganya naik ya. Nah, nggak tahu di 2023 ini harga CPO kan udah turun. Apakah berdampak negatif ke mereka atau tidak? Kalau misalnya turun, berarti kalian harus hati-hati. Gitu. Oke, mereka IPO di tahun 2013 ya. Ini kelihatan. Dan akhirnya ekuitas mereka bertambah lumayan banyak karena IPO. Entah bertambah di sini atau bertambah di 2014 ya, yang penting bertambah. Oke, di harga terakhir itu di 675 mereka menghasilkan PE ratio 5,93 kali, PBBR 0,89 kali, dan dividend yield mereka 2,96%. Itu cukup tinggi ya, menurut aku ya. Menyamai deposito aku anggap nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi lumayan lah. Kenapa aku bilang tinggi? Karena di atas 1%. Patokanku itu 1%. Kalau sudah di atas 2% itu udah lumayan lah gitu kan. Nggak terlalu kecil, mendekati 3% bahkan. Mendekati deposito artinya. Jadi dari PE ratio yang kecil, terus lalu di bawah ekuitas mereka, ya berarti valuasi mereka itu sebenarnya murah. Kalau untuk jangka panjang, murah untuk jangka panjang ya, tapi jangka pendek belum tentu. Gitu. Oke ya, kinerja tahunan oke. Nah ini presentasinya mereka, public expose mereka. Ini file yang paling baru di tahun 2023 ya. Jadi yang 2022 itu di tahun lalu, tapi ini yang paling baru 2023. DSN Group, DSNG. Nah ini tinggal tunggu ininya sih, mereka public expose-nya kapan ya? Udah lewat gak ya? Aku nggak tahu, aku nggak perhatiin tanggalnya berapa. Produsen produk kelapa sawit dan produk kayu yang bersertifikasi hijau ya. Ini ada kelapa sawit dan ada produk kayu. Mereka udah lama ya, dari tahun 1983. Kelapa sawit mereka tak mulainya saat 97. Sertifikasi produk DSNG. Oke, ini ada sertifikasinya. Jadi mereka bukan perusahaan yang merusak lingkungan lebih tepatnya. Ini ada sertifikatnya ya. Mulai beroperasi pabrik kelapa sawit baru dengan kapasitas 60 ton per jam. Ini di tahun 2022 ya. Oh ini sejarah ya, ini bukan grafik pertumbuhan ya, ini perjalanan mereka, milestone nih, tulisannya milestone bertumbuh. Ini perjalanan mereka. Pengiriman pertama 10.500 ton cangkang sawit ke RX Japan. Jadi mereka mulai ekspansi besar-besaran di tahun 2022. Solar panel telah dipasang pada atap pabrik untuk mengurangi konsumsi listrik dan emisi karbon. Oke. Profil segmen kelapa sawit. Nah, ini segmennya kelapa sawit ya. Fasilitas produksi. Nah, ini dia. Kalian tinggal pause atau kalian mau download public exports di mana? Di ini ya, keterbukaan informasi, ketik public, lalu cari kodenya DSNG. Kita ulang lagi. Keterbukaan informasi, ketik kodenya public, lalu cari kode DSNG. Nah, ini kalian tinggal download aja ya. Yang ini aja sih yang paling terakhir. Ini paling baru ya. 2 Maret 2023. Ini baru banget sih. Baru di bulan ini mereka melakukan public expose. Tapi aku nggak tahu tanggal berapa ya. Oke. Ini nanti kalian lihat sendiri ya. Tinggal download aja di sini. Atau kalian pause video ini juga nggak masalah. 60.000 hektar ya. Dalam satu hamparan. Kurang lebih seluas Singapura dibilang. Oke, tangki penyimpanan dan lain-lain. Tanaman yang belum menghasilkan ya. Jumlahnya kecil, tapi yang tertanam 112,5. Tanaman umur prima 72%. Oke. Profil segmen produk kayu. Nah, jadi mereka jual kayu juga. Ini brand kayunya mereka yaitu TK ya. TK. Ada TK Showroom, Alam Sutra.
Tadi kita lihat websitenya ada TK-TK begitu ya. Nah, ini produk kayaknya brand. Nah, ini produk. Nah, ini TK nih. Showroom TK-nya mereka. Oke, ini segmen kayunya mereka ekspor 100% mereka ekspor ya. Ke Jepang dan negara lain. Lebih banyak mereka ekspornya ke Jepang, by the way. 90%. Lalu produk kayu mereka itu lebih ke sebenarnya banyak sih, ada blockboard, plywood, percore, ada flooring, door, panel dan lain-lain. Jadi engineered door, engineered flooring, panel. Oke, mereka tercatat di 2013, profil pemegang saham ada ini ya. Nah, ini lebih jelas keluarga Utomo ya, 28,9%. Keluarga TP Rahmat 31%. Keluarga Liana Salim Lim 6%, Subianto 9%. Jadi sudah ketahuan di sini ya, pengendalinya siapa, orangnya, bukan berdasarkan PT tapi berdasarkan orangnya siapa. Ya jadi paling mereka inilah kalau ada sesuatu ya mereka berantem lebih tepatnya ya. Kalau misalnya bikin keputusan A, apakah 4 pihak ini setuju atau tidak? Mungkin ada 2 pihak yang nggak setuju tapi 2 pihak setuju, itu kan jadi ribet lagi kan. Tapi semoga ada 1 orang yang ditunjuk yang buat keputusan. Jadi bukan karena mereka ini nih, mereka jadi pemegang saham yang cukup diam aja biar direktur utama yang membuat keputusan. Semoga begitu. Oke, saham DSNG sebagai konstituen di sejumlah indeks. Oke, ini sebenarnya sih menurutku nggak begitu pengaruh ya. Cuman keren-kerenan aja sih ini. Struktur manajemen DSNG. Nah, ini kalian bisa ngecek sendiri di Google ya. Nama-nama mereka apakah ada masa lalu yang suram atau enggak, masa lalu yang kelam atau tidak. Biasanya terulang kalau masa lalunya kelam. Kinerja segmen kelapa sawit. Ini produksi TBS-nya sempat turun, lalu meningkat lagi di tahun 2022. Bisa turun lagi nggak? Kemungkinan. Produksi TBS per kuartal meningkat ya, per kuartalnya. Penjualan PKO naik, penjualan CPO naik. Sempat turun lalu naik kembali. Kinerja segmen produk kayu. Penjualan flooring turun, penjualan panel naik. Pendapatan ya selalu bertumbuh, kita lihat laba bersih bertumbuh, EBITDA bertumbuh, core profit mereka bertumbuh. Posisi keuangan, kelihatan dari tahun ke tahun ya. Posisi keuangan utangnya mereka turun sih, sebenarnya turun. Secara aset mereka meningkat, tapi utang mereka turun. Ekuitas mereka bertumbuh juga, lebih kencang justru bertumbuhnya. Itu artinya bagus. Profil leverage dan kreditur. Oke, ini ada obligasi ya. Ada lembaga internasional, ADB, Bank Komersial, BCA, Mandiri. Profil utang, ini ada utang mereka cukup besar, jadi mereka butuh 1 halaman ini untuk menjelaskan utang ya. Nah, ini kalian kalau mau fokus ke utang, kalian tinggal download aja file ininya, public expose-nya, lalu kalian pelajari di halaman utangnya ya. Kalian hitung-hitung sendiri apakah, tapi sih aku jarang banget hitung yang seperti ini. Jadi aku langsung putuskan berdasarkan garis besarnya aja, apakah perusahaan bertumbuh atau tidak, lalu kedepannya bisa dibayar utangnya atau tidak, bagaimana prospek bisnisnya mereka, apakah utangnya makin kecil atau tidak, gimana, itu sih. Aku lebih ke garis besarnya aja. Kami memastikan keberlanjutan produktivitas kebun. Terus berinovasi untuk meningkatkan produktivitas, mekanisasi, dan penerapan teknologi. Oke, ini semacam mereka memberi informasi kalau mereka berinovasi ya, lebih tepatnya ya. Peningkatan kualitas CPO serta efisiensi biaya. Kami menjaga tanaman terus produktif, replanting, dan investasi strategis pembibitan. Sustainability, mereka jaga lingkungan, praktek-praktek berkelanjutan, pilar hutan, komitmen terhadap praktek berkelanjutan, pilar iklim ya, komitmen terhadap keberlanjutan. Oke. Penerapan sustainability pada bisnis kami.
Langkah keberlanjutan segmen kelapa sawit, mengurangi emisi biomas, pabrik bio CNG. Ini yang kayak begini-begini kita lewatin aja ya. Ini lebih ke sosial dan lingkungan sih, jadi kita lewatin aja. Terima kasih, ya udah itu aja sih. Tapi yang menarik ya mereka kasih data cukup lengkap loh. Bukan cukup lagi, lumayan lengkap ya, ada profil utang. Mereka utangnya besar, jadi mereka kasih halaman tentang utang, itu cukup bagus. Nah, ini pertumbuhan ekuitas, aset, lalu pengurangan liabilitas kelihatan trennya turun. Tapi kita lihat 2023 bisa turun lagi atau tidak. Ini pertumbuhan pendapatan laba bersih EBITDA core profit ya. Oke, ini cukup lengkap. Dan tanya jawab belum ada ya. Mungkin karena mereka secara live itu belum mereka adakan, jadi mereka kasih filenya dulu. Mungkin teman-teman yang mengikuti saham DSNG ini bisa kasih tahu ya, apakah memang mereka sudah mengadakan secara live atau tidak. Kalau belum berarti tanya jawabnya belum keluar. Gitu. Oke, ini historical harga saham mereka. Ini 1 tahun ya, ini 1 tahun. Jadi mereka sudah di harga tertinggi secara chart ya, bukan secara valuasi ya. Secara valuasi mereka masih murah, tapi kalau secara chart harga 1 tahunan, ini mereka di harga tertinggi di 600, di harga terendahnya itu di 400. Jadi kalau kalian menjangka pendek, kalian hati-hati. Tapi kalau misalnya kalian mau jangka panjang, nah ini dia harga jangka panjangnya. Ini harga dari sejak mereka IPO ya. IPO itu mereka di harga 300-an, pernah di harga tertinggi di 900 atau 800, sekarang harganya di 600-an. Jadi secara jangka panjang, secara valuasi enak lah. Tapi kalau misalnya kalau main jangka pendek lumayan sakit kalau misalnya mereka turun lagi. Ini chart selama 1 tahun ini sudah mendekati tertinggi nih. Harga terendahnya bahkan 400-an ya, 490 atau 80, jadi hati-hati aja. Oke, mereka rajin bagi dividen ya. Dari semenjak mereka IPO sampai di tahun ini nggak pernah bolong dividennya. Kisaran 0, sekian persen sampai 3%. Tergantung laba bersih mereka. Lebih bagus lagi, mereka nggak usah bagi dividen, mereka bayar utang aja ya. Karena utang mereka lumayan besar. Ya, utang mereka 7,1 triliun. Sementara ekuitas mereka itu 8,1 triliun. Dan uang cash mereka kecil banget. Ya, uang cash mereka cuma 359 miliar. Daripada mereka bayar utang lebih baik, daripada mereka bayar dividen lebih baik mereka tahan, mereka bayar utang aja. Gitu aja sih, lebih bijak. Dan dividen mereka pun nggak cukup besar, masalahnya di situ. Kalau besar sih nggak masalah, tapi kalau kecil mah, oh jangan-jangan ini. Nah, ya jangan-jangan ya. Jangan-jangan karena ini. Bentar. Karena ini nih. Profil perusahaan tercatat, DSNG. Nah, jadi mereka mengorbankan perusahaan demi keuntungan pribadi. Jadi ada nama komisarisnya. Komisarisnya pegangnya lumayan banyak loh. Andrianto Utomo pun lumayan banyak, pegang 5,4%. Ya, Arianto Utomo pegang 5,4%. Karena ini nih sebenarnya. Jadi mereka mengorbankan DSNG ini dan mereka mendapatkan keuntungan dari dividen setiap tahun. Dividennya lumayan gitu kan. Jadi mereka nggak peduli sama utang, jadi mereka fokus. Yang penting gue dapat dividen setiap tahun. Soal perusahaan nanti mampu bayar atau enggak, bodo amat. Nah ini disebut dengan keuntungan pribadi. Ya 5% lumayan lah dapat dividen. Jadi mereka secara kasarnya ya mereka lebih mementingkan diri sendiri dibanding keberlangsungan perusahaan. Kalau menurutku ya, karena ada nama pribadi di sini, mereka pengen dapat dividen. Oke, ini berita-berita tentang DSNG. Kalian cari tahu aja di kontan.co.id ya. Ini harga CPO turun, akhirnya si DSNG kerek produksi. First, berita-berita lainnya, targetkan produksi naik 10%, alokasi capex 800 miliar. Capex ini duit mereka kan dikit nih, 359.
Terus capex yang 800 miliar ini dari mana? Tentu saja dari utang. Makanya ini kacau sih sebenarnya. Utangnya besar tapi masih bagi dividen ya demi keuntungan inilah nama-nama orang. Jadi mereka menggunakan perusahaan itu untuk memerah memerah ini, memerah perusahaan mereka sendiri. Itu sih kurang oke ya menurutku ya. Ini mereka utang 15 juta untuk bisnis kayu 1 bulan yang lalu. Mereka akan bangun 2 pabrik kelapa sawit ya. Ini 1 bulan yang lalu. Di tahun ini ya. 2 pabrik kelapa sawit di 2023. Oke. Nanti kalian baca-baca sendiri aja. Kotanarko.id ketik kode sahamnya. Nanti keluar. Kesimpulan. Nah, dari sisi prospek perusahaan masih bisa bertumbuh ya dengan adanya 2 pabrik CPO baru yang akan dibangun di tahun 2023. Baru mendapatkan pinjaman untuk bisnis olahan kayu ya, tadi yang 15 juta itu. 15 juta US dollar ya, kita lihat ya. Permintaan minyak nabati terus bertumbuh setiap tahun, jadi bisnis CPO mereka nggak bakal mati sih. Dan kayu juga tetap dibutuhkan. Jadi secara prospek mereka masih menjanjikan. Nah, ini masalahnya untuk ekspansi butuh modal. Nah, berarti mereka akan tambah utang lagi. Ya kan? Mereka tambah, kalau mereka mau ekspansi, mereka tambah utang lagi. Masalahnya kan uang cash mereka cuma segini kan. Dan mereka capexnya 800 miliar. Sementara kas mereka segini. Jadi gimana dong? Utang lagi. Masalahnya di situ. Ini sih kekurangan modal mereka. Jadi ekspansinya mungkin ya. Dan itu mereka meningkatkan risiko kalau mereka utang lagi. Secara keuangan itu utang cukup besar dah. Ada hampir menyamai aset lancar dan ekuitas. Resiko masih bisa dijaga tapi harus hati-hati. Kalau utang makin besar ya berarti kalian waspada lah ya. Omset, laba, ekuitas bertumbuh tahun demi tahun. Namun dari sisi laba naik turun ya. Naik turun. Namun di 2022 mencetak laba tertinggi dan juga ekuitas berada pada nilai tertinggi. Nah ini laba tertinggi ya. Sebelum-sebelumnya nggak sampai 1 triliun. Ekuitas juga sama. Harapannya sih 2023 lebih tinggi lagi ya. Tapi kan harga CPO turun, masalah di situ. Nah, mereka pakai acuan yang di Malaysia atau pakai acuan yang mana? Itu masalahnya. Kalau bisa naik lagi syukur, tapi kalau enggak ya bahaya, hati-hati. Nanti di harga yang 600 ini bisa turun ke harga 400. Kalau misalnya omset mereka turun. Jadi harap hati-hati. Jadi lebih baik tunggu lah ya. Valuasi murah ya, benar. Untuk saat ini ya. Sering bagi dividen, pembagian dividen masih wajar, namun ada baiknya perusahaan fokus membayar utang terlebih dahulu. Tidak perlu membagi dividen ya, benar ya. Utang mereka cukup besar, jadi nggak perlu bagi dividen lah ya. Dan si Buntoro dan keluarga Utomo ini lebih baik menahan diri lah, nggak usah terima dividen lah ya. Kalian cukup membuat perusahaan ini maju, itu bagus banget. Semua investor untung ini jadinya. Daripada kalian menguntungkan diri sendiri kan. Oke, lanjut. Like investasi. By the way, sebelum itu kita masuk iklan dulu ya. Kalian mau pasang iklan, boleh pasang di space-nya di sini. Ya, ini contoh space iklan ya. Jadi kalau kalian tertarik, hubungi aja di Instagramku Rudy_Hiskia. Sesuai dengan nama YouTube ya. Oke, lanjut. Like investasi. Untuk jangka panjang, boleh ya. Karena mereka rajin bagi dividen. Selama ada nama-nama ini ya, Utomo, Buntoro, kalian ikutin aja. Untuk jangka panjang boleh, valuasi masih rendah dan masih ekspansi mereka. Tapi tunggu laporan keuangan kuartal 1 2023 dipublish. Kuartal ya. Sebelum dipublish jangan beli dulu. Jangan. Bahaya. Kalau misalnya omsetnya turun, harga saham bisa turun juga. Turunnya kemana? Ke sekitar 400-an. Jadi kalian tunggu aja sampai laporan keuangan kuartal 1-nya dipublish. Itu aja. Kalau turun, kasihan nanti harganya turun juga. Untuk jangka pendek juga sama, sebaiknya menunggu laporan keuangan kuartal 1 dipublish. Soalnya dari chart harga saham 1 tahun berada di posisi tertinggi ya nih, tertinggi 1 tahun nih.
Tunggu aja. Semuanya mau jangka pendek, mau jangka panjang, tunggu kuartal 1 2023 dipublish. Oke ya. Oke, itu aja sih menurutku analisa mengenai perusahaan DSMG ini ya. Jadi kalau misalnya ada koreksi atau tambah informasi boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian mau juga request saham yang lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di analisa saham lainnya ya. Bye-bye.